wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Diawati Yulilania Okinaru, dosen program studi kebidanan program profesi Universitas Respati Yogyakarta. Spesialisasi saya mengajar mata kuliah kompetensi kebidanan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Di salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Profesionalisme dalam Pelayanan Kebidanan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Baik, sebelum saya menjelaskan secara detail tentang teknik mengajar saya akan memaparkan mengenai deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, mode perkuliahan, dan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah profesionalisme dalam pelayanan kebidanan. Mata kuliah profesionalisme dalam pelayanan kebidanan ini memuat tentang pokok-pokok fundamental dari profesionalisme yang perlu dimiliki oleh bidan dalam melakukan asuhan kebidanan respectful midwifery care. Bidan sebagai profesional kesehatan yang penuh tanggung jawab harus memahami praktik kebidanan dengan regulasi yang diatur. Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan standar profesi yang tentu harus kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa mengikuti perkuliahan ini sebagai dasar pembentukan karakter bidan yang profesional, baik itu dalam hard skill maupun soft skill-nya. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa pun juga mampu memiliki pemahaman tentang sejarah, konsep, dan filosofi pelayanan kebidanan, menerapkan standar pelayanan bidan kebidanan yang mendasari profesionalisme, menganalisis praktik kebidanan berbasis bukti atau evidence-based practice, memahami budaya atau tradisi dalam kebidanan, menganalisis kajian gender dalam pelayanan kebidanan, mempraktikkan komunikasi interpersonal, konseling pada klien, melakukan interaksi dalam berjejaring sosial secara profesional, mendeskripsikan konsep otonomi dan prinsip dalam pelayanan kebidanan, menganalisis pengembangan profesional berkelanjutan pada profesi bidan, memahami konsep kepemimpinan dalam kebidanan, mengkaji politik dalam pelayanan kebidanan, serta menerapkan prinsip partnership dalam promosi kesehatan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Setelah saya jelaskan gambaran singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, maka selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan saya pada mahasiswa? Strategi yang saya gunakan ada dua, yaitu penyampaian dengan menggunakan artikel dari jurnal Midwifery dan Women and Birth yang terafiliasi dengan International Confederation of Midwives atau Konfederasi Bidan Internasional sebagai organisasi yang memayungi bidan-bidan di seluruh dunia. Artikel yang saya gunakan menggunakan bahasa Inggris supaya melatih mahasiswa untuk terbiasa membaca memahami isi artikel dalam bahasa Inggris, sehingga dapat bersaing secara global. Selanjutnya, saya senantiasa mengintegrasikan mata kuliah yang saya ampu dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya laksanakan. Hal itu sebagai salah satu cara yang cukup efektif dalam menceritakan kasus-kasus di komunitas, sehingga mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan dengan baik. Yang kedua, yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya, ada salah satu saluran komunikasi yang digunakan, yaitu di dalam kelas. Ya, saya mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam bertanya dan mengemukakan argumentasinya untuk menanggapi isu-isu di kelas, supaya pembelajaran berlangsung secara komunikatif dan juga interaktif. Teknik yang terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana saya nantinya menilai mahasiswa. Nah, pada perkuliahan pertama atau pertemuan pertama itu, saya tentu melakukan kontrak perkuliahan bersama antara pengajar dengan mahasiswa. Nah, di dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya sampaikan juga bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Dari bobot penilaiannya, poin-poin yang akan dinilai, serta indikator capaiannya.
Sehingga mahasiswa mengetahui dari awal dan punya strategi yang baik dalam perkuliahan supaya pembelajaran berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang unggul dan tentunya memuaskan. Nah, semua hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran, RPS, jadwal pengajaran, dan penugasan saya input ke dalam Learning Management System atau LMS untuk memudahkan akses mahasiswa dalam belajar dan menjadi pembelajar yang mandiri. Lalu berikut ini adalah contoh penilaian yang saya susun. Ada UTS 20%, UAS bobotnya 25%, kuis memiliki bobot 5%, praktik yang terdiri dari pretest dan posttest serta laporan praktikum bobotnya 30%, dan tugas dengan bobot 20%. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah profesionalisme pelayanan kebidanan secara online menggunakan platform Zoom Meeting. Ya, yang pertama ini akan saya sampaikan dulu ya bahwa di kebidanan itu ada 24 standar ya. Ada standar pelayanan kebidanan itu ada 24. Kelompoknya ada 5 bagian besar ya, dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Itu ada standar pelayanan umum. Ya, itu ada 2 standar, kemudian standar pelayanan antenatal, ada 6 standar, kemudian persalinan juga ada 4 standar, untuk yang nifas 3 standar, dan penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal itu ada 9 standar. Nah, standarnya apa aja? Kita coba lihat satu persatu. Nah, ini dia untuk yang standar pelayanan kebidanan pelayanan umum ya, atau SPU, standar pelayanan umumnya itu terdiri dari 2. Ada persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Nah, dan juga ada pencatatan dan juga pelaporan, gitu ya. Terus kemudian untuk persiapan kehidupan keluarga sehat itu gimana nih, Bu? Nah, jadi bidan ya, kita selaku bidan dan kalian sebagai calon-calon bidan yang profesional dan juga sukses nih ya, amin gitu. Itu kita pasti dituntut untuk bisa memberikan penyuluhan dan nasihat begitu ya, konseling juga kepada perorangan, keluarga dan juga masyarakat terhadap segala hal yang memang berkaitan dengan kehamilan begitu, termasuk juga penyuluhan kesehatan umum ya, itu ada gizi, ada keluarga berencana, ada kesiapan dan dalam menghadapi kehamilan dan juga menjadi calon orang tua nih, gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat, untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat juga dan juga terencana, serta menjadi orang yang bertanggung jawab, gitu ya. Dan hasil yang diharapkan dari penerapan standar 1 ini, masyarakat dan juga perorangan itu bisa ikut serta dalam upaya mencapai kehamilan yang sehat, gitu ya. Terus kemudian sehatnya itu sehat apa? Ibu ya, ibunya sehat, bayinya pun juga sehat, keluarga pun juga gitu ya. Jadi ibu, keluarga dan juga masyarakat itu mengalami peningkatan pengetahuannya, scale up, ada scaling up untuk knowledge-nya, skills-nya juga gitu ya, keterampilannya. Tentang fungsi juga, fungsi alat-alat reproduksi dan juga bahayanya kehamilan pada usia muda gitu ya. Terus ada juga tanda-tanda bahaya kehamilan diketahui oleh masyarakat dan juga ibu gitu. Nah, kemudian untuk yang standar yang kedua itu adalah pencatatan dan pelaporan. Di standar ini bidan melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu dicatat ya, dicatat dan juga dilaporkan. Nah, ada juga kalau di puskesmas itu ya, kalau di komunitas itu ada registrasi nih. Ya kan, registrasi. Jadi bidan-bidan itu mencatat registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja gitu ya. Rincian pelayanan yang diberikan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir gitu ya, semua kunjungan rumah dan juga penyuluhan kepada masyarakat itu diregister, ada registernya, kemudian dicatat, dilaporkan. Nah, di samping itu juga bidan hendaknya memang mengikut sertakan kader ya, harus ada kader juga untuk mencatat semua ibu hamil dan juga meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan juga bayi baru lahir. Nah, bidan ini meninjau secara teratur, catatannya ada macam-macam kan, untuk menilai kinerja dan juga penyusunan rencana kegiatan untuk peningkatan pelayanannya, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ini adalah
standar pelayanan kebidanan untuk yang antenatal ya. Nah, ini ada 6 standar nih untuk pelayanan kebidanan yang antenatal, itu ada 6 standar. Yang pertama itu identifikasi ibu hamil. Nah, identifikasi ibu hamil itu jadi bidan itu melakukan kunjungan rumah dan juga ada interaksi dengan masyarakat secara berkala nih untuk memberikan penyuluhan dan juga motivasi ke ibu, suami sama anggota keluarganya. Supaya mendorong ibu juga untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur, gitu ya. Nah, tujuan yang diharapkan dari penerapan standar ini, jadi mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya juga ada pemeriksaan dan pemantauan antenatalnya, ada palpasi abdominalnya, pengelolaan anemia pada kehamilan juga gitu ya, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan dan juga persiapan persalinan. Ya, untuk yang pemeriksaan contohnya untuk yang palpasi abdominal ya, ini saya kasih contoh nih. Bidan itu memang harus melakukan pemeriksaan abdomen ya secara seksama dan juga melakukan palpasi ini untuk memperkirakan usia kehamilan gitu. Nah, kalau misalkan umur kehamilannya itu nambah, kemudian memeriksa posisi gitu ya. Jadi bila umur kehamilan bertambah, kita juga harus melakukan pemeriksaan posisinya ya, bagian terendahnya, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul gitu untuk mencari ada nggak sih ini kelainan gitu dan untuk lakukan rujukan tahap awal gitu tepat waktu ya. Nah, tujuan dari dilakukannya standar ini di palpasi abdomen ini gitu ya, itu memperkirakan kita bisa memperkirakan usia kehamilan gitu. Pemantauan pertumbuhan janin juga bisa kita lakukan. Penentuan letak posisi di bagian bawah janin juga bisa kita lakukan gitu. Dan hasil yang diharapkan yaitu memang bidan bisa memperkirakan usia kehamilan, mendiagnosis dini kelainan letak ya, lakukan rujukan juga sesuai sama kebutuhan gitu. Baik, selanjutnya untuk yang standar yang keenam itu ada pengelolaan anemia pada ibu hamil ya pada saat kehamilan. Nah, bidan itu memang harus sekali memiliki tanggung jawab salah satunya untuk melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penanganan dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, kenapa dilakukan adanya standar ini gitu? Tujuan dari standar ini itu memang bidan itu mampu menemukan anemia pada kehamilan secara dini gitu kan. Kalian bisa melakukan tindak lanjut nih yang nantinya dan tindak lanjutnya itu pun memadai ya untuk mengatasi anemia sebelum persalinannya berlangsung. Karena kalau sampai nanti persalinannya perdarahan, ibu anemia bisa fatal akibatnya gitu kan. Nah, terus kemudian tindakan yang bisa dilakukan bidan apa contohnya? Contohnya yang pertama, periksa kadar HB, ya, hemoglobin. Jadi semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan minggu ke-28 itu harus kita periksa kadar HB-nya, hemoglobinnya. Kemudian kasih tablet FE ya pada semua ibu hamil. Kalau enggak setidaknya itu satu tablet selama 90 hari berturut-turut. Jadi 90 hari ya, 90 hari selama 90 hari. Terus kemudian kasih juga penyuluhan gizi dan pentingnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi, gitu ya. Ada daun kelor, gitu. Terus apa lagi? Daging merah ya, daging sapi gitu tinggi sekali zat besinya. Nah, kemudian hasil yang diharapkan dari pelaksanaan di standar yang ini itu tentu jika ada ibu hamil dengan anemia berat bisa segera dirujuk, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Nah, jadi bidan itu menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah ya pada kehamilan dan juga mengenali tanda gejala preeklamsi gitu. Preeklamsi sekarang nggak ada yang namanya preeklamsi ringan, sedang, berat. Yang ada semua preeklamsi itu ya berat gitu ya. Yang ada sekarang pembagiannya adalah preeklamsi dengan gejala berat dan preeklamsi tanpa gejala berat, pemberat gitu ya. Kemudian ada lagi selanjutnya kalau preeklamsi tidak tertangani nanti akan terjadi eklamsia gitu dan itu bahaya sekali. Jadi sehingga sebelum terjadi eklamsia harus ditangani dulu nih preeklamsianya gitu ya.
gitu. Terus kemudian jelas harus ada persiapan persalinannya juga ya, gitu. Jadi supaya ibu hamil, keluarga, suami, semuanya itu siap gitu. Terus kemudian ada lagi, ini adalah standar pelayanan persalinan. Jadi ada asuhan persalinan kala 1, ya, kala 2, begitu, kala 2 yang aman, kemudian penata laksanaan aktif persalinan kala 3, dan juga penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi, ya, melalui episiotomi ini. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah kala 1. Nah, jadi bidan itu menilai secara tepat bahwa persalinan itu sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan juga pemantauan yang memadai gitu kan, dengan memperhatikan kebutuhan ibu juga selama proses persalinannya berlangsung. Kalau untuk yang kala 2 ya, kita harus lakukan juga persalinan kala 2 yang aman. Jadi bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan juga plasenta yang bersih dan aman gitu ya, dengan sikap yang sopan, jelas ya. Kemudian penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat gitu. Tradisi antara di Sumbawa, di Jogja, di Kalimantan, di Baduy ya, atau di Jambi itu pasti akan berbeda, punya tradisi tersendiri gitu kan, sehingga kita harus menghargai budaya tradisi setempat gitu. Nah, di samping itu juga ibu bersalin pun juga diizinkan ya untuk memilih siapa yang akan mendampinginya saat persalinan. Apakah suaminya, apakah ibunya, ya, ibu kandung, apakah ibu mertuanya ya. Jadi kita pun juga harus menyampaikan hal tersebut. Ibu mau didampingi sama siapa nih Bu bersalinnya gitu ya. Terus kemudian tujuan dari diterapkannya standar ini jelas memastikan persalinan yang aman bagi ibu dan bayi, asuhan sayang ibu bayi, gitu ya. Respectful midwifery care itu harus ada. Nah, terus kemudian untuk yang penata laksanaan aktif persalinan yang kala 3 itu tentu membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan ya pasca persalinan kala 3 gitu. Kemudian mencegah terjadinya atonia uteri dan juga retensio plasenta gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Nah, kalau ada tindakan kegawat daruratan misalnya sudah lama sekali mengejan tapi nggak keluar begitu ya, atau adanya presentasi bokong begitu, itu kan juga masuk ke gawat daruratan ya. Itu memang harus dilakukan episiotomi. Jadi episiotomi itu hanya dilakukan pada saat kondisi ada kegawat daruratan pada janinnya di kala 2. Kalau misalkan tidak ada tanda kegawat daruratan ya, misalnya bayi dalam kondisi yang normal-normal aja, ibunya juga sebetulnya perineumnya itu nggak kaku-kaku banget gitu ya, ya nggak perlu dilakukan episiotomi gitu. Itu episiotomi itu tindakan yang diperlukan jika tindakan yang diperlukan kalau misalkan ada kondisi kegawat daruratan. Kalau nggak perlu ya. Ingat ya, tidak perlu karena evidence-based practice-nya atau praktik berbasis buktinya pun menyatakan demikian. Dari banyak penelitian juga menyampaikan bahwa nggak perlu kita lakukan episiotomi kalau kondisi ibu dan janin dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah standar pelayanan nifas. Nah, ini ada perawatan bayi baru lahir ya. Terus juga ada penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Gitu ya. Terus kemudian untuk 2 hal ini, yang pertama perawatan bayi baru lahir, bidan jelas ya harus memeriksa menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasannya nih, gitu kan, untuk mencegah asfiksia juga, menemukan kelainan juga, dan juga melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan, gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan, jadi bidan itu kan harus melakukan pemantauan ibu ya, pemantauan ibu dan juga bayi terhadap terjadinya komplikasi. Paling enggak 2 jam setelah persalinan, itu serta melakukan tindakan yang
diperlukan gitu ya, harus dilakukan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama persalinan di kala 4 ya, untuk memulihkan kesehatan ibu dan juga bayinya gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini adalah salah satu, yang ini ada lagi pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Nah ini adalah integrasi dengan penelitian saya. Jadi saya melakukan penelitian potensi kukis substitusi tepung biji kelabet dan jantung pisang batu untuk meningkatkan volume ASI. Ini sebetulnya masuk salah satu standar pelayanan kebidanan juga ya. Jadi kalau yang ini adalah arahnya ke pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Karena di masa nifas itu masa menyusui pasti ibu membutuhkan volume ASI atau produksi ASI yang banyak sehingga ada beberapa hal atau nutrisi yang sangat diperlukan untuk ibu. Nah, jadi saya dan tim itu membentuk dan juga membuat sebuah pangan fungsional ya berbahan dasar biji kelabet dan juga jantung pisang batu diolah untuk jadi cookies ini gitu ya, untuk meningkatkan volume ASI. Dan hasilnya memang ada peningkatan yang cukup signifikan pada ibu menyusui yang diberi cookies ini dan juga yang tidak. Kalau yang tidak itu saya kasih cookies biasa, nggak ada isinya. Tapi kalau yang ini, yang ibu yang kontrol, yang diintervensi, itu dikasih cookies ini dan ada peningkatannya secara signifikan. Gitu. Untuk volume ASI-nya tentunya karena seringnya ibu juga dalam memberikan ASI pada bayi gitu ya, dan sebetulnya cookies ini tuh untuk tambahan nutrisi sih. Dan ketika saya lakukan analisis lebih lanjut, di dalam cookies ini ada antioksidan aktifnya, jadi ada polifenol, ada flavonoid yang memang berfungsi untuk ibu menyusui gitu ya, untuk meningkatkan produksi ASI-nya dan juga untuk menangkal radikal bebas. Jadi kalau udah ada penangkalan terhadap radikal bebas, karena ada banyak antioksidan aktif itu, sehingga memang pada akhirnya kondisi ibu dalam kondisi yang fit, imunnya naik, jadi hasilnya adalah produksi ASI-nya pun juga naik. Kalau yang ini integrasi saya dengan pengabdian masyarakat ya, jadi barangkali ada beberapa mahasiswa ya, nih di mahasiswa di sini juga pernah ada yang saya ikut sertakan untuk pengabdian masyarakat ini ya, untuk yang pijat bayi. Nah, ini saya membuat sebuah video juga. Jadi kan saya lakukan pengabdian masyarakat pijat bayi ini ya. Terus kemudian saya bikin videonya, video edukasinya. Terus kemudian ini ada surat hak ciptanya ya. Ini untuk integrasinya. Jadi adik-adik mahasiswa juga nanti kalau ketika praktikum sudah bisa saya berikan video edukasinya ya. Ini video edukasinya saya dan tim yang membuat gitu. Jadi nggak susah lagi kalian ketika nanti melakukan praktik pijat bayi gitu ya. Sebelumnya adakah yang mau ditanyakan sejauh ini yang saya sampaikan? Barangkali ada mahasiswa yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Ibu. Baik, Intan Kristi, gimana Intan? Iya, Bu. Pertanyaan saya, apakah bidan boleh memberikan asuhan kepada bayi yang prematur, Bu? Oh, oke. Boleh sekali, Intan ya. Jadi untuk asuhan yang diberikan oleh bidan pada bayi yang prematur itu ada KMC ya, Kangguru Mother Care. Barangkali Intan pernah melakukan itu atau melihat observasi secara langsung KMC. Jadi biasanya itu untuk bayi yang prematur ya, jadi menghangatkan bayi sebetulnya. Kita bisa memberikan asuhan tersebut, mengajak serta ibu dan juga ayah untuk melakukan KMC atau Kangguru Mother Care, gitu ya. Terus setelah itu, selain itu kita juga bisa lakukan pemijatan prematur, tapi pijatnya nggak gentle ya, maksudnya nggak keras gitu, nggak kuat sekali. Tapi pemijatannya yang lembut ya. Kalau untuk apa namanya? Prematur itu pemijatannya lembut. Nanti akan saya ajarkan juga nih di pertemuan selanjutnya untuk yang neonatus ya, untuk mata kuliah lain di lain profesionalisme ini. Gitu. Pernah lihat Intan
pemijatan prematur? Barangkali ketika di lahan pernah lihat? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah dapat kasusnya ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih Intan atas pertanyaannya. Bagus banget nih pertanyaannya ya untuk asuhan prematur. Untuk yang lainnya, adakah yang mau bertanya? Bertanya, Ibu. Ya, Rahmatia. Halo, Rahmatia. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, saya pernah pengalaman Ibu observasi tindakan episiotomi. Nah, itu tuh sebenarnya boleh dilakukan oleh bidan atau tidak ya Bu? Seperti itu Bu, terima kasih. Sama-sama Rahmatia. Nah, untuk yang episiotomi itu ada di standar ini ya, pelayanan persalinan ya. Penanganan skala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi gitu ya. Nah, jadi episiotomi itu boleh dilakukan ya, boleh sekali dilakukan, tapi dengan kondisi tertentu. Jadi nggak boleh dilakukan secara rutin ya. Karena ada evidence based practice-nya ya, dan itu di penelitian, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa tindakan episiotomi yang tidak perlu itu akan memunculkan outcome negatif pada ibu. Jadi namanya maternal adverse namanya. Jadi ibu bisa perdarahan, ibu bisa mengalami sepsis dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu dilakukan itu. Itu asuhan sayang ibunya kurang sekali gitu ya kalau sampai setiap tindakan persalinan dilakukan rutin episiotomi gitu. Jadi tidak boleh ya. Jadi hanya pada saat-saat tertentu. Observasi tentang itu ya, Rahmati ya, kemarin pada saat perkuliahan di lapangan. Ibu lumayan, jadi sedikit ada pengalaman gitu Bu. Iya, oke. Bagus banget Rahmatia, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya Ibu ingin bertanya Ibu. Oke, halo Putri, apa kabar? Baik Ibu. Gimana? Jadi kan Bu, saya pernah melihat kasus terjadinya sepsis pada ibu nipas karena melahirkan di dukun beranak di kampung saya ya Bu ya. Bagaimana ya Bu untuk menyikapi hal tersebut Ibu? Oke. Ya, jadi kalau terima kasih Putri. Ya, memang sih ya kalau kondisi-kondisi di di desa, mohon maaf agak tertinggal begitu ya, itu kan masih banyak dukun-dukun beranak ya. Jadi kita memang harus merangkul mereka. Mereka ini kita sebut sebagai mitra ya. Jadi kita sebut sebagai mitra, mereka dukun beranak ini kita rangkul untuk kemudian informasi konseling ya, konseling komunikasi yang baik juga kepada mitra dukun beranak ini gitu, supaya tidak terjadi kondisi sepsis ya pada ibu bersalin nifas gitu. Karena kalau mereka itu kan alat-alatnya kan nggak steril ya, takutnya karena nggak steril itu makanya akan menyebabkan sepsis. Nah, terkadang mereka itu saya bisa kok, saya bisa. Nah, itu karena tidak didampingi, tidak dirangkul gitu oleh nakes. Nah, makanya sebaiknya nakes itu juga merangkul mereka, merangkul para mitra dukun begitu ya. Itu caranya satu tadi. Mereka sebagai pendamping persalinan pada ibu. Nah, kalau mereka diminta untuk jadi pendamping persalinan, mereka pasti mau juga. Ibu, Pak Dukun, Bu Dukun nanti yang ngelus-ngelus ibu ya, yang ngelus-ngelus ibu saat bersalin ya. Jadi mereka merasa dihargai juga, karena kan setiap daerah pasti punya tradisi budaya yang berbeda kan gitu. Mitra-mitra dukun pun juga pasti mereka pengen juga dihargai. Nah, jadi begitu cara kita menghargai dengan memberdayakan. Baik, tadi adalah cuplikan saya pengajaran kepada mahasiswa melalui media online. Semoga penjelasan saya pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.